Ibu Sandra dalam dunia bahasa Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa ya kira-kira? Kita akan membahas tentang teks eksposisi. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat disertai dengan pendapat penulisnya. Kira-kira bertujuan untuk apa ya teks eksposisi ini? Karena bentuknya teks, maka kita akan membahasnya sebagai tulisan ya. Dalam teks eksposisi terdapat banyak pendapat pribadi dengan tujuan meyakinkan orang lain. Jadi, pendapat yang dilontarkan oleh penulis tujuannya untuk meyakinkan pembacanya. Anak-anak, tentunya tidak hanya sampai di sini pembahasan kita tentang eksposisi. Pembahasan kita yang lain adalah ciri-ciri teks eksposisi. Pertama, yaitu memiliki gagasan dan kedua mengandung fakta. Ciri teks eksposisi yang pertama yaitu memiliki gagasan. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Gagasan dalam teks eksposisi berisi pernyataan berupa komentar, penilaian, dan saran penulis yang disertai oleh topik yang dibahas. Namun tidak hanya itu, dalam gagasan pun terdapat dorongan dan rujukan terhadap pembaca. Namun tidak hanya itu, dalam gagasan pun terdapat dorongan dan rujukan untuk mengajak pembaca dalam menyikapi suatu permasalahan hangat yang dibahas. Ciri teks eksposisi yang kedua yaitu memiliki fakta. Fakta adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan agar lebih meyakinkan khalayak sebagai pembaca teks eksposisi. Anak-anak, pembahasan yang lain tentang teks eksposisi adalah mengenal bentuk teks eksposisi. Kita patut bertanya pada diri kita terlebih dahulu, di mana saja kita dapat menemukan eksposisi di kehidupan kita? Ternyata banyak sekali anak-anak. Eksposisi ada dalam bentuk lisan dan tulisan. Mari kita bahas satu persatu. Eksposisi dalam kehidupan sehari-hari juga dapat kita temukan dalam bentuk percakapan kita dalam sehari-hari, seperti kita berdiskusi dengan teman-teman kita. Ada kalanya kita melontarkan pendapat pribadi. Nah, itulah letak eksposisinya. Selain dapat dipaparkan secara lisan dalam kegiatan diskusi, ada juga eksposisi dalam bentuk tulisan. Dalam media massa, bentuknya dapat berupa esai dan tanggapan kritis dari pembaca yang dikirim media untuk dicatat. Isinya membahas suatu topik tertentu dan sudut pandang pribadi. Ada juga tajuk rencana dan editorial. Ini adalah artikel dalam media massa yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar tersebut mengenai pokok beberapa masalah. Jadi, tajuk rencana ini mewakili pandangan atau sikap media terhadap masalah yang akan dibahas. Setelah pengertian, tujuan, ciri, dan bentuk, kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi nih anak-anak. Struktur dari teks eksposisi terdiri atas pembuka, isi, dan penutup. Adapun dalam teks eksposisi, pembuka tersebut disebut dengan tesis, isi disebut rangkaian argumen, dan penutup disebut penegasan ulang. Ada apa di struktur tesis? Dalam struktur tesis berisi pernyataan pendapat sang penulis tentang topik atau isu yang akan dibahas sepanjang teks. Jadi dalam struktur tesis, kata kuncinya ada 3 ya anak-anak, yaitu isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Misalnya, isu yang akan dibahas yaitu tentang lingkungan. Permasalahan yang disoroti terkait banjir. Maka pandangan penulis akan mewarnai bagian tesis dengan bahasan tentang banjir dan alasan atau pendapat penulis yang menyebutkan penyebab maupun solusi atas permasalahan banjir tersebut. Lalu bagaimana dalam struktur rangkaian argumen? Pada bagian ini alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat atau menolak suatu gagasan. Jadi, di sini ada 2 nih anak-anak, yaitu argumen atau pendapat dan fakta. Misalnya, masalah yang dibahas dalam tesis adalah masalah banjir. Maka dalam struktur rangkaian argumen ini, penulis dapat memaparkan 1. Pengelolaan sampah yang tidak baik hingga menyebabkan banjir. 2. Setiap masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya bantaran sungai. 3. Upaya pemerintah dalam mencegah banjir yang selalu datang, khususnya saat musim hujan, dan sebagainya. Struktur terakhir yaitu penegasan ulang.
Dalam bagian ini berisi penegasan ulang pendapat penulis yang dirangkum dalam suatu pernyataan simpulan. Jadi, ada hal yang menjadi kata kunci untuk struktur ini, yaitu rangkuman atau pernyataan simpulan. Bagian ini dapat ditandai dengan kalimat simpulan seperti masalah-masalah tersebut belum cukup, kebijakan tersebut semakin memperjelas, dengan demikian hal tersebut dapat, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui strukturnya, apalagi ya yang akan kita bahas? Yaitu yang pertama adalah pola umum khusus. Pola ini meletakkan ide pokok pada awal paragraf dan diikuti oleh ide-ide penjelas. Ide penjelas adalah perincian dari ide umum yang diungkapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu pola khusus umum. Adapun pola khusus umum berkebalikan dengan pola umum khusus. Sederhananya, teks eksposisi jenis ini dibuka dengan hal-hal yang bersifat khusus, lantas diikuti dengan hal-hal yang bersifat umum. Pola ini bagian terakhirnya merupakan simpulan dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Yang ketiga yaitu pola ilustrasi. Dalam eksposisi yang dikembangkan dalam pola ini memuat gagasan umum dan diperinci dengan ilustrasi yang dapat mendukung gagasan-gagasan tersebut. Ilustrasi yang dimaksud dapat berupa pengalaman pribadi penulisnya. Tujuan ilustrasi ini adalah untuk membuktikan suatu pendapat. Jadi, ilustrasi yang dimaksud bukan dalam bentuk foto atau gambar ya anak-anak, tapi semacam data penguat yang dapat berasal dari pengalaman atau bahkan pengamatan. Pola terakhir yaitu pola perbandingan. Sesuai namanya, untuk lebih meyakinkan pembaca terhadap teks eksposisi yang ditulis, penulis dapat membandingkan benda-benda, keadaan-keadaan, atau hal lain yang dapat ditentukan persamaan dan perbedaannya, sehingga gagasan yang disampaikan penulis berdampak lebih kuat dalam meyakinkan pembaca. Anak-anak, setelah mengenal teks eksposisi, maka selanjutnya giliran kita mengetahui unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi nih. Kaidah kebahasaan yang ada dalam teks eksposisi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kata teknis. Kata teknis yakni kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contohnya, kehutanan kata teknisnya hutan lindung, pembalakan, penebangan. Jurnalistik kata teknisnya berita, tajuk, redaktur. Selanjutnya ada hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas merupakan kata sambung sebagai penanda sebab akibat. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, sebabnya, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Contohnya, jika kawasan wisata sudah padat, perlu dicarikan solusi. Hubungan kronologis. Hubungan kronologis merupakan kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Misalnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Contoh, penerbangan liar dikatakan berkurang, namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil dari pemikiran, seperti diharapkan, memperkirakan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Contoh, apabila tempat wisata sudah padat, bisa diperkirakan tidak akan menarik lagi. Selanjutnya ada kata perujukan. Kata perujukan merupakan kata yang dipakai untuk merujuk kata yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan sebagainya. Contoh, dari data ini dapat disimpulkan bahwa wisatawan asing lebih tertarik pada budaya. Kata persuasif.
Kata persuasif merupakan kata yang digunakan untuk mempengaruhi seseorang, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan sebagainya. Contoh, masyarakat harus diajarkan cara memilah sampah organik dan anorganik. Kata denotatif. Kata denotatif merupakan kata yang bermakna sama dengan kata aslinya atau bermakna yang sebenarnya. Contoh, kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Kata konotatif. Kata konotatif merupakan kata yang bermakna tidak sama dengan kata aslinya atau bermakna kias. Contoh yang pertama, demonstrasi itu diikuti lautan manusia. Contoh yang kedua, jangan mencari kambing hitam dalam masalah itu. Kata konotatif dalam contoh tersebut adalah lautan manusia dan kambing hitam. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari teks eksposisi tadi, tentunya kita akan lebih paham mengenai seluk-beluk teks eksposisi. Harapannya kalian bisa membuat teks eksposisi dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar di rumah. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.